Ya, awas, hati-hati. Ada untuk pembelajar, ada untuk pengajar. Jadi sama-sama belajar adab. Jangan dikira hanya murid yang belajar adab. Karena ada juga guru yang pintar, tapi karena kurang adab, ilmunya tidak berkah. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi itu nanti ada di antara guru itu karena kurang adabnya, muridnya hanya sibuk membicarakan aibnya dibandingkan mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Kitab ini setelah kita libur kurang lebih selama 2 tahun, penting untuk diingatkan kembali. Kitab ini termasuk bagian kitab dasar yang diajarkan bagi para penuntut ilmu di awal-awal masa sebelum masuk pembelajarannya. Dan ini metode standar yang disusun oleh para ulama kita, baik para ahli hadis pun demikian dengan para ahli fikih. Bahkan ketika menjadi ahli hadis dan ahli fikih pun biasanya ada ulama-ulama tertentu yang menuliskan kitab tentang adab sebelum masuk kitab tentang ilmu. Seperti Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang menuliskan Al-Arba'in 42 hadis itu ya. Riyadhus Shalihin 1896 hadis itu. Kemudian ada Syarah Sahih Muslim dan ada kitab Al-Minhaj itu ya. Sebelum menulis semua itu, beliau menulis kitab adab juga. Ya. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi rata-rata para ulama kita itu sebelum mengajarkan tentang ilmu, maka mengajarkan dulu tentang adab supaya cara menuntut ilmunya benar, cara mendapatkan ilmunya berkah, dan paham setelah mempelajari, memahami, serta mengerti bagaimana cara mengamalkannya. Dan biasanya adab ini 2 sisi. Jadi bukan hanya untuk pembelajar, ada juga untuk pengajar. Ya, awas, hati-hati. Ada untuk pembelajar, ada untuk pengajar. Jadi sama-sama belajar adab. Jangan dikira hanya murid yang belajar adab. Karena ada juga guru yang pintar, tapi karena kurang adab, ilmunya tidak berkah. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi itu nanti ada di antara guru itu karena kurang adabnya, muridnya hanya sibuk membicarakan aibnya dibandingkan mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Akan ditemukan yang demikian. Jadi hati-hati dia. Jadi kadang-kadang bukan salah muridnya, kadang-kadang kekeliruan terletak kepada gurunya juga. Sehingga apa yang terjadi? Alih-alih murid mengamalkan ilmu yang diajarkan, bahkan yang terjadi nanti saling membicarakan antara aib yang melekat pada guru majlis-majlis masing-masing. Itu yang sangat harus kita hindari. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, sama-sama An-Nawawi, hanya yang pertama Ad-Dimashqi, yang kedua Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kebiasaan sebelum masuk ke majlis ilmu, maka beliau suka sedekah dulu tuh, infak dulu. Ya, apa niat sedekahnya? Beliau niatkan mohon kepada Allah supaya dengan sedekah itu mampu dengan izin Allah diberikan kekuatan untuk tidak melihat aib yang melekat kepada gurunya. Jadi mohon kepada Allah supaya dijaga untuk dapat mengetahui aib gurunya, karena yang terlihat pengennya yang baik saja. Sehingga dengan itu, ini rahasianya. Ya, ini rahasianya. Kalau murid senantiasa menggambarkan, melihat semua aspek yang baik saja pada gurunya, bahkan kata Al-Imam An-Nawawi, kalau ia melihat sesuatu yang kurang baik pun ia takwilkan, ya, ia arahkan kepada aspek lain yang positif, itu akan berpotensi melekatkan ilmu yang diajarkan gurunya tertanam kuat dalam jiwanya. Saya pernah praktekkan rumus ini saat belajar di pesantren. Itu Masya Allah, semua guru-guru yang kita berprasangka baik dan tidak pernah kita ingin tahu kekurangannya, itu sampai sekarang semua kalimat kitabnya itu masih terbayang. Di tahun 97 saya belajar itu masih terbayang. Kitabnya kitab apa, belajarnya hari apa, jam berapa, dari awal urutan kitab sampai sekarang. Saya masuk pesantren belajar kitab tajwid, itu masih yang dasar, namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belum tahu tuh bahasa Arab tuh, ya, belum mengerti, tapi apa yang dibacakan langsung hafal.
At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughul lisani, ya. Terus sampai ujungnya gitu. Ya, sampai ujungnya. Itu belajarnya di hari Rabu. Saya menghafal jam 2 di depan pelataran rumah Pak Kiai. Kemudian akan diceknya di sore harinya jam 3:30. Itu masih terbayang. Tapi sedikit saja kita membicarakan yang kurang baik atau berprasangka tidak baik pada guru, itu ilmunya hilang, tidak melekat. Apalagi belum apa-apa sudah dikomentari, ya. Mau ngaji kemana? Ustadz Fulan, bid'ah itu, nggak akan masuk itu. Ya, alis istighfar itu, ya. Alis istighfar, jelas ya. Baik. Kalau belajar dengan saya tidak pernah mengajarkan untuk mencela orang lain. Sekalipun kita berbeda pendapat, tidak boleh, ya. Berbeda pendapat tidak harus menghalangi kita untuk minum teh bersama, jelas ya. Karena itu bagaimana cara yang mendapatkan ilmu yang berkah? Semangat dalam mengamalkan, mengumpulkan pahala yang baik tanpa harus mengeluarkan potensi keburukan. Maka mesti kita belajar tentang adab. Di antara kitab adab yang mengumpulkan langsung dari Nabi SAW banyak hadis dan riwayat ulama yang ditulis oleh ulama kita adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Al-Asy'ari.